Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Avediteo I2. Di sini kami akan mempresentasikan materi Random Forest dari artikel yang berjudul Implementasi Random Forest Algoritma Random Forest dengan resampling dan tanpa resampling untuk mendeteksi hepatitis C. Di sini bersama saya Ahmad Fajar Damairi dengan NIM 187231040 dan rekan saya. Rafa Fajar Bagaskara dengan NIM 187231050. Oke, langsung lanjut saja ke latar belakang. Oke, jadi latar belakang masalahnya di sini adalah hepatitis C merupakan penyakit hati yang kronis dan paling berbahaya yang dapat ditularkan melalui darah, dan di Indonesia sudah 20 juta penderita hepatitis, mayoritas adalah hepatitis B, namun juga ada yang C. Lalu diagnosis dini juga penting untuk menekan angka kematian, dan tantangan utama yang saat ini dihadapi adalah data medis cenderung tidak seimbang karena antara pasien yang sehat dan terinfeksi. Next. Oke, di sini kami memiliki tiga solusi dari permasalahan model klasifikasi random forest yang bias terhadap kelas mayoritas, yaitu pasien sehat, dan menyebabkan pasien hepatitis C sering tidak terdeteksi. Di sini solusinya yang pertama adalah random forest tanpa resampling, lalu ada random forest mode plus INN, dan random forest mode plus OSS. Nah, tujuan penelitiannya yang pertama adalah mengevaluasi performa random forest, lalu menganalisis dampak teknik resampling seperti INN dan OSS terhadap confusion matrix, dan memberikan rekomendasi model terbaik untuk sistem berbasis AI. Yang pertama ada data mining dan random forest. Data mining sendiri adalah proses mengekstraksi pola dan pengetahuan dari data besar, dan random forest adalah algoritma yang ensemble berbasis banyak decision tree. Lalu kelebihannya adalah akurasinya tinggi, namun membutuhkan tuning parameter dan rentan terhadap bias. Next. Lalu di sini ada teknik-teknik dari resamplingnya. Yang pertama adalah smooth, yaitu membuat sampel sintetis dari kelas minoritas untuk menyeimbangkan dari distribusi datanya. Lalu INN, ya ini adalah membersihkan data mayoritas yang ambigu seperti atau bisa dibilang noise reduction. Lalu OSS atau one side selection di sini menghapus data mayoritas yang berlebihan menggunakan Thorndike links dan CNN rule. Next. Nah, metodologi penelitiannya yang pertama adalah business understanding, yaitu mengidentifikasi masalah dan tujuan diagnosis hepatitis C. Data understanding yaitu menganalisis karakteristik dataset dan potensi ketidakseimbangan. Lalu data preparation yaitu menormalisasi dan pembagian kelas antara yang sehat dan terinfeksi. Lalu juga yang keempat ada modeling, yaitu mengimplementasikan random forest dan variasi resampling. Yang kelima adalah evaluasi, menguji menggunakan matrix confusion matrix, yaitu ada akurasi, precision, recall, F1, dan AUC. Lalu deployment yaitu rencana penerapan model dalam sistem klinis. Nah, ini detail datasetnya kami sudah menambahkan kolom seperti tipe data untuk setiap fiturnya, satuan internasional untuk setiap fiturnya juga, dan skala antara nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Dan jumlah recordnya di sini ada 615 pasien dan 13 atribut klinis. Next. Nah, yang pertama, ada metodologi yang pertama adalah data preparation. Yang pertama, menormalisasikan nilai atribut. Yang kedua, mengelompokkan ulang kategori menjadi non-infected, yaitu yang memiliki label blood donor dan suspect blood donor. Dan kelas infected di sini adalah data yang berlabel hepatitis dan fibrosis dan sirosis. Lalu pembagian datanya di sini membagi menjadi dua, yaitu 80% training dan 20% testing. Lalu penerapan resamplingnya,
yaitu yang pertama smooth plus INN di sini meningkatkan variasi data minoritas dan membersihkan data mayoritas. Lalu smooth plus OSS di sini menghapus data yang mayoritas yang tidak relevan. Next. Ini adalah bentuk atau visualisasi dari Confusion Matrix dan AUCROC untuk model yang tanpa resampling, yang nantinya kami akan mencobanya di Google Colab. Next. Dan selanjutnya ini adalah visualisasi untuk Confusion Matrix dan AUCROC dari model Smooth plus ENN yang tentunya kami akan coba juga nanti di Google Colab. Dan yang terakhir adalah model dengan resampling smooth plus OSS yang nanti kita tampilkan juga di Google Colab yang sudah kami buat. Next. Nah, di sini perbandingan dari tiga model dalam artikel ini dijelaskan bahwa random forest tanpa resampling memiliki akurasi yang tinggi seperti 0,9837 tapi gagal mendeteksi minoritas. Lalu untuk resampling yang pertama yaitu Smooth plus INN, performanya bisa dibilang terbaik dengan akurasi hampir mendekati 1 yaitu 0,9919 dengan AUC 0,999 hampir mendekati nilai 1. Smooth dengan selanjutnya yaitu resampling yang kedua yaitu Smooth plus OSS. Di sini akurasinya bagus, namun gagal mendeteksi hepatitis. Jadi kesimpulannya adalah Smooth plus INN adalah model yang paling efektif untuk mendeteksi data yang tidak seimbang. Next. Kesimpulannya yaitu dari artikel ini penelitian menunjukkan pentingnya teknik resampling dalam diagnosis berbasis AI dan Smooth plus INN direkomendasikan untuk klasifikasi hepatitis C dan dapat dikembangkan untuk dataset medis lain dengan distribusi yang tidak merata. Selanjutnya paparan tentang Google Colab akan disampaikan oleh Bagas. Oke, selanjutnya kita akan mencoba implementasi secara langsung sesuai dengan jurnal referensi pada Google Colab yang sudah kami buat sebelumnya. Oke, pertama kita akan mengatur opsi untuk pandas. Di sini kita tidak membatasi lebar kolom. Selanjutnya kita mengimpor data. Di sini saya sudah memasukkan data ke dalam Drive dan langsung di-load aja di Google Colab langsung pandas.read.csv link Drive dan kita drop unnamed sampai dengan 0 yaitu ID pasien. Setelah itu kita akan menampilkan 5 dataset, 5 data pertama dari dataset. Selanjutnya kita akan melakukan data preprocessing. Yang pertama, kita akan melihat informasi awal dataset menggunakan df.info. Dari output di sini, kita mendapatkan informasi kalau dataset ini punya 615 row dan 13 variabel. Dataset ini juga berisi atribut klinis dan setiap instansinya menunjukkan karakteristik seorang pasien. Selanjutnya kita akan melihat parameter statistik dataset dengan menggunakan df.describe. Dari output parameter statistik deskriptif ini, kita bisa melihat kalau pada rentang ini cukup akal untuk data klinis. Beberapa fitur AST, AST, dan CREA memiliki nilai maksimum yang sangat tinggi, sehingga kemungkinan merupakan outlier. Tapi outlier ini masih sangat mungkin terjadi pada pasien dengan kondisi hati atau ginjal berat. Tidak ada nilai yang tampak mustahil, sehingga datanya secara umum wajar, hanya perlu perhatian khusus pada fitur yang rentangnya sangat lebar. Selanjutnya, kita akan mengecek missing value dengan df.isna.sum. Dari sini kita melihat kalau ada beberapa missing value, seperti pada variabel ALP 18 missing value, CHOL 10 missing value, dan PROT 1 missing value. Oke, karena nilai klinis atau nilai yang didapatkan dari laboratorium pada data medis itu cenderung memiliki distribusi yang tidak normal dan mengandung outlier, kami berencana menggunakan symbol imputation menggunakan median, sehingga memberikan imputasi yang paling stabil, tidak bias,
dan aman dalam mengubah distribusi asli data. Kami tidak melakukan penghapusan missing value karena jumlah data cukup sedikit, seperti yang terlihat pada output tadi, sekitar 615 data, sehingga dapat mengurangi generalisasi model. Pertama kita tatap dulu kolom-kolom yang ada missing value-nya, lalu kita importasi menggunakan median sebagai strateginya. Setelah selesai, kita dapat melihat kalau missing value berhasil diatasi. Selanjutnya kita akan mengecek duplikasi data di sini dengan menggunakan df.duplicated.sum. Di sini tidak terdapat duplikasi data, sehingga kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu outlier. Di sini kami melakukan pengecekan outlier menggunakan box plot, karena langsung terlihat secara visual seperti itu. Dan dari output box plot ini diketahui kalau dataset yang kami gunakan ini memang merupakan dataset medis yang memiliki banyak nilai ekstrim akibat kondisi pasien yang bisa sangat parah, misalnya sirosis atau hepatitis yang membuat kadar enzim melonjak jauh di atas rendang normal. Maka outlier sebaiknya tidak dihapus karena justru merepresentasikan variasi klinis penting yang mencerminkan tingkat keparahan penyakit dan berkontribusi langsung pada klasifikasi. Selanjutnya, karena fitur-fiturnya tidak pada skala yang sama, kami melakukan penskalaan dengan standarisasi. Dari informasi sebelumnya, kita tahu kalau dataset ini punya banyak sekali outlier. Jadi standarisasi diterapkan untuk mempertahankan sebaran variasi data pasien normal agar tidak terkompresi oleh outlier ekstrim yang ditemukan pada biomarker hati seperti CREA dan ALT. Yang akan terjadi jika kita pakai min-max normalization. Selain itu, transformasi ke skala standar itu sangat cocok bagi algoritma SMOD yang akan kita lakukan sesuai dengan paper referensi untuk mencegah fitur dengan magnitudo nilai ribuan mendominasi perhitungan jarak atau Euclidean distance saat membentuk sampel sintetik penyeimbang kelas. Kita langsung saja ngedeclare standar scalarnya dan kita fit transform ke df numeric column-nya. Oke, karena di sini masih ada variable sex yang memiliki instance M dan F, male dan female seperti itu, sehingga kita akan melakukan encoding dan kami akan menggunakan label encoding agar tetap satu kolom dan terhindar dari multikolinearitas. Karena kalau kita pakai one hot encoding, kita akan membuat dua variabel yang dimana redundant atau satu informasi bisa didapatkan dari hanya satu variabel saja. Kita akan melakukan label encoder dan label encoder fit transform ke dfseq sehingga outputnya seperti ini. Oke, sesuai yang dilakukan oleh peneliti, kami melakukan metodologi yang sama, yaitu melakukan pelabelan ulang pada variabel target dengan tujuan supaya perbedaan antara pasien sehat dan terinfeksi lebih jelas dan mengurangi bias akibat tahapan penyakit yang berbeda. Pertama, kita akan mengecek pada target, variabel target yaitu kategori itu ada apa saja nilainya, seperti bisa dilihat 0 untuk blood donor, 0S untuk suspek blood donor, 1 untuk hepatitis, 2 untuk fibrosis, 3 untuk cirrhosis. Dan selanjutnya kita akan mapping di mana blood donor itu pakai 0, suspek blood donor pakai 1, hepatitis 2, fibrosis 3, dan cirrhosis 4. Selanjutnya kita akan mengecek distribusi nilai kategori menggunakan bar chart, matplotlib, atau seaborn bar chart. Kita dapat melihat kalau distribusi blood donor ini cukup mendominasi di antara nilai-nilai yang lain, sehingga kita bisa menggunakan sampling data agar distribusi menjadi lebih seimbang. Selanjutnya kita akan melakukan data splitting. Di sini kita menggunakan sklearn train test split, di mana test size-nya 0,2 dan train size-nya 80. Yang pertama, kita akan mengecek dan forest tanpa disampling. Setelah kami training dan kami melakukan prediksi pada dataset test, terlihat bahwa akurasinya 0,94, presisinya 0,62, dan recall-nya 0,54, advanced score-nya 0,58132. Dan feature importance-nya AST yang paling penting dan sex yang paling kurang penting. Selanjutnya, SMOD plus INN, kita menggunakan smoothin yang menggabungkan SMOD plus INN yang disediakan oleh Imbalern. Di sini setelah kita
melakukan smoothing, dapat terlihat distribusi kelasnya cenderung lebih stabil. Dan kita melakukan training seperti sebelumnya dan diketahui bahwa akurasi sampai dengan 0,95, precision 0,78, recall 0,78, dan advance score juga 0,78. Di sini feature importance-nya yang paling penting yaitu AST, dan yang paling penting, yang paling tidak penting yaitu seks. Selanjutnya OSS. Di sini kita akan melakukan OSS menggunakan Imalun juga, dan setelah dilakukan dapat terlihat distribusinya seperti ini. Ada beberapa kelas yang hilang karena OSS emang sangat agresif mengurangi kelas yang ada. Nah, ini bukan hilang tapi sedikit, tinggal sedikit seperti itu. Dan setelah kami training, akurasinya 0,94, presisinya 0,64, recall-nya 0,21, dan advance score-nya 0,67. Saja kita akan melihat feature importance dari Random Forest plus mod plus OSS, yaitu ASC yang paling penting dan seks yang paling tidak penting. Oke, kemudian kita melihat conversion matrix random forest biasa tanpa disampling dapat terlihat seperti ini. Dan dengan disampling, smooth, dan ditambah INN, conversion matrixnya ini. Yang terakhir random forest smooth plus OSS, conversion matrixnya. Jadi sesuai dengan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti bahwa random forest plus smooth dan INN paling cocok untuk klasifikasi pada dataset hepatitis C karena akurasi, presisi, recall, dan advance score cenderung stabil dibandingkan metode-metode lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.